Halo saudara, senang sekali saya Mandari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur, di antaranya. Siswi SD di Gresik yang ditusuk matanya hingga buta jalani pemeriksaan lanjutan di RSPHC Surabaya. Diduga frustrasi karena ditagih utang hingga 100 juta rupiah, istri di Surabaya menganiaya suaminya. Melihat kebersamaan lintas agama dalam prosesi doa minta hujan masyarakat desa di Banyuwangi. Saudara, siswi kelas 2 SD di Gresik yang ditusuk matanya hingga buta menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit PHC Surabaya untuk mengetahui lebih detail kondisi matanya. Polisi sudah memeriksa korban dan memanggil sejumlah saksi untuk menyelidiki tuntas kasus ini. SAH, siswa kelas 2 SD negeri di Gresik, menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit PHC Surabaya Rabu siang. Didampingi orang tua, langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Menurut spesialis radiologi RSPHC, Dr. Lailatul Mukmiroh, pemeriksaan MRI itu atas permintaan RSUD Ibnu Sina Gresik, tempat korban dirawat, agar bisa lebih detail memeriksa bagian kepala, mata, serta beberapa organ lain. RSPHC memberikan hasil pemeriksaan langsung ke RSUD Ibnu Sina dan enggan memberikan komentar kepada media. Data-data yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter mata yang di Ibnu Sina dan pemeriksaan sebelumnya kita jadikan sebagai bahan pertimbangan pada saat kita melihat hasil dari MRI-nya. Tapi mohon maaf, untuk hasil MRI-nya kita tidak bisa sharekan kepada Anda semua karena terkait dengan etik. Seperti itu. Jadi kerahasiaan medis dari pasien harus kami jaga dengan baik. Sementara Polres Gresik sudah memeriksa korban dan akan memeriksa sejumlah saksi lainnya dalam kasus dugaan penganiayaan itu. Saksi yang diperiksa antara lain guru dan teman korban, kakak kelasnya, serta saksi lain dari pihak di luar sekolah. Kuasa hukum korban berharap kasus ini segera diusut tuntas dan meminta tidak ada pihak yang berusaha menghalangi penyelidikan polisi. Kan sedikit banyak sama Pak Bupati terkait penyidikan yang dugaan tindak pidana kekerasan anak yang ada di SD Randu Padangan ini sudah kami lakukan. Kami sudah memeriksa beberapa saksi termasuk teman korban, sudah ada beberapa rekan-rekan yang sudah di lapangan. Terkait psikologi dan hasil klinis nanti akan disampaikan lebih lanjut lewat undangan resminya. Sudah ada penetapan saya? Nah, ini masih dalam penyidikan, belum ada petunjuk lainnya. Saksinya siapa aja dan yang dipanggil? Saksinya teman sekolahnya, guru sekelasnya, dan orang tuanya. Kondisi korban dan? Kondisi korban sekarang sudah baik-baik saja, insya Allah lagi rawat jalan di Rumah Sakit PHC. Siswi kelas 2 SD negeri Kabupaten Gresik ditusuk matanya oleh anak yang diduga kakak kelasnya. Menurut orang tua korban, peristiwa terjadi karena anaknya tidak mau memberikan uang saat dipalak. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, warga Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dikemparkan dengan penemuan mayat laki-laki mengambang di aliran sungai. Mayat tanpa identitas tersebut pertama kali ditemukan oleh anak-anak saat berangkat ke sekolah. Beginilah kondisi mayat berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan warga di aliran sungai Lodo Agung, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Kamis pagi. Saat pertama kali ditemukan, kondisi mayat mengambang di sungai dan hanya memakai celana pendek. Tim Inafis Polres Blitar dibantu warga mengevakuasinya. Kejadian itu pertama kali diketahui oleh anak-anak yang hendak berangkat ke sekolah. Warga kemudian melapor ke perangkat desa dan polisi. Setelah dipinggirkan di pematang sungai atau di tepi sungai, kemudian Pak Bobi tersebut menghubungi Polsek Lodo Barat dan pihak identifikasi yang saat ini menangani. Ya, itu. Identitas ya, belum diketahui. Belum diketahui, Mr. X. Mr. X ini kemungkinan tapi bukan warga sini ya? Kami tidak bisa menyampaikan. Karena dari sekian masyarakat yang melihat ini tidak ada yang mengenali gitu. Jenazah pria yang belum diketahui identitasnya ini dibawa ke Rumah Sakit Ngudi Waluyo untuk diautopsi.
Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Polisi juga mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarga. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, setelah ditutup 2 pekan lebih akibat kebakaran di lereng dan padang savana, pintu masuk menuju kawasan wisata Gunung Bromo di 4 titik dibuka kembali. Pelaku wisata mulai beraktivitas melayani pengunjung meski belum seramai sebelumnya. Aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo lewat pintu masuk utama di Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo mulai dibuka kembali. Sejumlah kendaraan sudah diperbolehkan masuk dan loket juga dibuka bagi wisatawan. Dibukanya kembali pintu masuk ke kawasan Gunung Bromo juga ditandai dengan aktivitas angkutan khas seperti ojek kuda dan jeep yang berlalu lalang di lautan pasir sekitar Pura Agung Poten serta kawasan pasir berbisik. Selain itu, pintu masuk Cemoro Lawang, Probolinggo, 3 pintu masuk lainnya Senduro Lumajang, Tumpang Malang, dan Tosari Pasuruan juga dibuka. Para pelaku wisata senang kawasan wisata Bromo dibuka kembali meski belum seramai biasanya. Alhamdulillah setelah pembukaan tadi pagi ini kita sebagai jasa jeep wisata Bromo itu sudah mulai di telepon lagi sama pihak travel dan juga yang lain yang kemarin dibatalkan, alhamdulillah reschedule lagi. Hari ini ada berapa wisatawan yang nyewa? Kalau untuk wisatawan ini yang tadi pagi ini yang kemarin nggak dibatalin, rencana cuma ke Seruni Point aja, tapi alhamdulillah mungkin rezekinya mereka bisa main di lautan pasir Bromo. Diprediksi kawasan Gunung Bromo lewat pintu Cemoro Lawang, Probolinggo akan ramai akhir pekan depan. Sebab banyak wisatawan yang telah memesan angkutan khususnya Jeep Bromo. Dandi Adi Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, gedung 2 sekolah dasar negeri di Lamongan rusak parah. Mulai dari atap, dinding, kusen hingga tembok yang keropos. Bahkan ruang guru dan kepala sekolah terpaksa menjadi satu dengan ruang kelas 4. Gedung Sekolah Dasar Negeri 2 Jatirenggo, Kecamatan Gelagah, Lamongan kondisinya rusak parah. Mulai dari atap, dinding, kusen hingga tembok yang keropos. Begitu juga di Sekolah Dasar Negeri 1 Jatirenggo. Kerusakan bangunan sekolah yang berprestasi dan terakreditasi A ini sudah terjadi beberapa tahun, membuat proses belajar mengajar terganggu. Guru pun terpaksa menutup tembok kelas yang keropos dengan kertas dinding. Bahkan ruang guru dan kepala sekolah terpaksa menjadi satu dengan ruang kelas 4 karena ruang sebelumnya dikosongkan akibat kondisinya tidak layak pakai. Pengajuan pembangunan gedung sekolah sebenarnya sudah dilakukan ke pemerintah dan dinas terkait namun belum terrealisasi. Untuk kelas 2, kelas 1, kelas 4, dan kelas 5. Berapa kelas yang tidak dipakai ruangan? 1 ruangan. Kenapa? Karena rusak parah. Atapnya sudah hancur, kemudian tembok-temboknya juga rusak, sehingga untuk keselamatan anak-anak makanya dikosongkan. Untuk kondisi masalah fisiknya memang kalau dibilang layak tetapi sangat tidak layak sebenarnya. Kenapa? Karena banyak tempat-tempat untuk anak didik itu kalau musim kemarau seperti ini dinding pasir itu banyak yang jatuh apa itu namanya grok lah, banyak yang jatuh sehingga anak-anak itu untuk menjaga kesehatan kan juga sangat terganggu itu. Kini pihak sekolah hanya bisa berharap gedung mereka segera diperbaiki agar proses belajar mengajar aman dan nyaman. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Diduga frustrasi karena ditagih utang hingga 100 juta rupiah, istri di Surabaya menganiaya suaminya. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.